Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Rio Adi Nugroho. Saya dari mahasiswa Fakultas Psikologi Untab Samarinda semester 5. Kami ingin mewawancarai Ibu Nuraida Wahyu Sulistiani, MC psikolog, selaku ketua HIMSI untuk wilayah Kaltim. Tujuan kami di sini untuk memperjelas tentang peran ilmu psikologi, Bu, dan psikolog itu sendiri di masyarakat. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk kami bisa melakukan wawancara ini. Bisa kita mulai saja, Bu, wawancara. Baik, silakan. Sebelumnya kami ingin menanyakan apa sih yang dimaksud dengan psikolog dan ilmuwan psikologi itu? Terima kasih Mas Rio. Sebenarnya antara ilmuwan psikologi dan psikolog itu memang jelas ada pembedanya ya. Kalau psikolog itu sendiri, mereka adalah seorang ahli di bidang ilmu psikologi yang kemudian sudah tersertifikasi dan memiliki kompetensi yang dikuatkan dengan adanya surat sebutan psikolog dan surat izin praktek psikolog. Sedangkan untuk ilmuwan psikologi itu adalah seseorang yang memang memiliki keahlian di bidang ilmu psikologi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu psikologi. Sehingga perbedaan yang jelas, kalau seorang psikolog mereka akan memiliki izin untuk berpraktek, sedangkan ilmuwan psikologi mereka tidak memiliki izin untuk berpraktek. Seperti itu. Berarti kalau psikolog dia boleh untuk praktek. Yes, betul. Sedangkan yang baru menyandang ilmuwan psikolog saja itu belum ilmuwan psikologi. Oke, kalau dari jenjang pendidikan sebenarnya begini. Pada saat seorang sarjana S1 psikologi ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu ke S2, maka itu yang akan membedakan antara dia sebagai ilmuwan psikologi atau sebagai seorang psikolog. Jadi dari S1 psikologi mereka akan melanjutkan ke magister profesi psikologi sehingga mereka akan menjadi seorang psikolog. Sedangkan kalau ilmuwan psikologi mereka boleh dari disiplin ilmu manapun untuk jenjang S1-nya dan kemudian bisa melanjutkan ke S2 Sains Psikologi. Kemudian kompetensi apa saja, Bu, yang harus dimiliki oleh mereka, oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi? Sebenarnya kalau untuk kompetensi, kalau dalam psikolog ya, di psikolog sendiri kompetensinya sudah jelas. Kami pada saat mengajukan izin praktek itu sudah harus tersertifikasi. Kompetensinya kalau dalam hal ini banyak sekali, artinya psikolog-psikolog yang berpraktek itu pun sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang pertama, misalkan mereka kompetensinya di PIO, psikolog industri dan organisasi, terus kemudian ada psikolog klinis, ada psikolog forensik, dan masih ada beberapa macam gitu. Sedangkan kalau ilmuwan psikologi kan mereka hanya sebagai seorang yang memiliki keahlian di dalam keilmuan psikologi. Baik, Bu, kita sekarang menuju ke ruang lingkup HIMSI-nya ini, Bu. Boleh. Sebelumnya apa sih HIMSI itu, Bu? HIMSI ini adalah Himpunan Sarjana Psikologi Indonesia, di mana itu merupakan sebuah kumpulan gitu ya. Karena di awalnya itu kita hanya sebagai sekumpulan orang-orang yang memiliki ilmu psikologi yang kemudian ingin bersama-sama mengabdi kepada negara, kepada masyarakat, di mana akhirnya berkembang menjadi sebuah himpunan. Dan yang jelas untuk HIMSI itu sendiri mulai digagas sejak tahun 1959 dan kami baru mendapatkan izin oleh Kemenkumham dan tercatat di dalam agenda negara itu sejak mulai tahun 2003. Nah, apa saja yang ada di dalam HIMSI? Di dalam HIMSI itu adalah tergabung para ilmuwan psikologi, para psikolog, dan para sarjana psikologi, di mana mereka memiliki keterikatan untuk
mengabdi secara bersama-sama sesuai dengan kompetensi dan keilmuannya kepada masyarakat. Misalnya kami nih Bu yang lulus S1 psikologi, berarti sudah otomatis tergabung HIMSI atau harus ada registrasi untuk mendaftarkannya dulu? Untuk menjadi anggota HIMSI sendiri sebenarnya harus mendaftar. Tidak secara otomatis tetapi ada juga beberapa universitas yang memang sudah mewajibkan kepada para mahasiswanya untuk menjadi anggota HIMSI, terutama bagi mereka yang sudah memiliki kompetensi di profesi ya. Jadi untuk magister profesi itu sendiri biasanya langsung otomatis diwajibkan untuk menjadi anggota HIMSI, tetapi untuk sarjana S1 itu belum ke arah sana. Belum Bu ya. Belum ke arah sana. Berarti awalnya dulu HIMSI itu kayak komunitas gitu Bu ya. Ya, seperti himpunan. Yes, betul. Oke. Kemudian apa fungsi dari HIMSI tersebut Bu bagi para psikologi dan ilmuwan psikologi itu sendiri? Sebenarnya fungsi dari HIMSI itu lebih kepada sebuah wadah, memiliki pemikiran-pemikiran, memiliki kreativitas, terus kemudian memiliki visi dan misi gitu ya, untuk perkembangan ilmu psikologi ini sendiri. Kemudian selama Ibu menjabat sebagai Ketua HIMSI Wilayah Kaltim ini Bu, ada nggak pernah terjadi pelanggaran kode etik di dalam wilayah Kaltim ini, khususnya di bidang psikologi yang pernah Ibu bantu untuk tangani? Oke, baik, mungkin sejauh ini kalau saya boleh cerita tentang peran HIMSI dulu ya. Iya, Bu. Tentang peran HIMSI, bagaimana HIMSI berperan. Karena dari proses dari tahun ke tahun otomatis HIMSI ini juga mengalami perkembangan. Artinya begitu kita tercatat di Kemenkumham, maka banyak dari instansi-instansi pemerintahan yang mengenal kami dan kemudian akhirnya bekerja sama dengan HIMSI terutama di dalam jasa layanan untuk psikotes dan asesmen. Sehingga sampai dengan saat ini kami sudah memiliki rekanan-rekanan khusus terutama untuk membantu pemerintah di dalam menyiapkan baik itu untuk kader-kader pemimpin di dalam sebuah instansi, terus kemudian untuk juga rekrutmen, terus juga untuk penanganan kasus-kasus sosial seperti misalnya terjadinya KDRT, terjadinya pelecehan seksual. Nah, HIMSI sendiri berperan membantu pemerintah untuk bisa memberikan layanan psikologinya, di mana kami bersama dengan teman-teman di tim HIMSI itu sudah membagi tugas masing-masing sesuai dengan kompetensi teman-teman yang ada di HIMSI juga. Kalau pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi apa ya kira-kira ya, kalau gitu pertanyaannya. Sebenarnya lebih banyak pelanggaran itu yang tidak terlalu tampak gitu ya, bukan secara eksplisit tetapi secara implisit gitu. Sehingga kami pun sudah memberikan edukasi kepada anggota kami juga, anggota HIMSI juga, mengedukasi masyarakat juga bahwa pada saat masyarakat ini akan memilih seorang psikolog, seyogyanya lebih bijak. Tanya dulu psikolognya kompetensinya di mana, sudah punya izin praktek tidak, terus apakah memang benar-benar psikolog yang akan dia datangi ini memiliki pengalaman di bidangnya. Karena hari ini di daerah-daerah tertentu gitu ya, di wilayah-wilayah tertentu yang ada di Kalimantan Timur ini masih banyak sekali kita menemukan psikolog-psikolog yang berprofesi itu secara global. Artinya dari berbagai macam aspek tetap mereka layani. Dan ini yang peran HIMSI untuk saat ini sedang menyisir, mendata, dan kemudian mengedukasi teman-teman yang ada yang berprofesi sebagai psikolog untuk merubah apakah dia mau berpraktek secara global atau secara spesifik.
Karena jelas pada saat seseorang memiliki bidang keilmuan tertentu secara spesifik, berarti dia akan memiliki nilai lebih. Itu sebenarnya seperti itu daripada kita yang memiliki ilmu secara global. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi semua kami rasa cukup dan cukup banyak yang sudah kami dapatkan. Terakhir mungkin ada nasihat atau saran buat kami dan teman-teman kami yang ada di lingkungan psikologi yang ada di Kaltim ini mungkin Bu? Oke, baik. Karena kebetulan saya juga berperan di dalam akademik gitu ya, karena juga berprofesi sebagai seorang dosen, mungkin berpesan untuk adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa pada saat ini Anda menempuh bidang ilmu psikologi, itu adalah sebuah peluang yang luar biasa. Jangan pernah Anda meremehkan. Kenapa? Karena pada saat kita benar-benar memahami ilmu yang kita pelajari, maka kelulusan kita sudah tidak bisa diragukan lagi kompetensinya. Itu yang pertama. Terus untuk teman-teman psikolog, saya hanya memberikan himbauan mulai hari ini, yuk kita sama-sama memilih kompetensi apa sih, bidang ilmu apa sih yang benar-benar kita ingin menjadi seorang ahlinya, sehingga tidak lagi kita menjadi seorang psikolog yang paham semua ilmu psikologi. Dan yang satu, untuk teman-teman ilmuwan psikologi, saya hanya mengajak banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita bisa jadikan riset, yang mungkin bisa kolaborasi dengan para psikolog. Karena jujur kalau psikolog itu jarang menulis gitu ya, jarang menulis riset. Lebih banyak mungkin teman-teman yang di keilmuan psikologi, kita berkolaborasi untuk bisa mencari solusi bersama terhadap banyaknya kasus-kasus yang sudah mulai terjadi di masyarakat, apalagi menghadapi era industri 4.0. Jadi mungkin itu saja yang yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu tetap berjaya di institusi, dan mohon doanya untuk kami juga agar kami juga bisa sukses seperti Ibu. Amin, amin. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.